Assalamualaikum, selamat pagi, agak siang anak-anak. Ya, sebelum dimulai berdoa dulu ya. Ya, Assalamualaikum anak-anak. Hari ini yang tidak masuk siapa? Wandini belum masuk. Dilihat dulu kanan belakang, kanan kiri, depan belakang, ada sampah, ada kotoran. Ada ya, bersih. Ya, perhatikan. Walaupun kamu sehat, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Hari ini pelajaran kita yaitu tentang pemuaian. Kemarin minggu lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Apa? Suhu. Ada yang masih ingat pengertian dari suhu? Ayo, ke tangan. Suhu. Masih ingat suhu? Dibuka lagi catatannya. Ya, suhu? Ya, suhu yaitu derajat panas suatu benda. Bagaimana dengan termometermu? Naik. Terus apa lagi? Selain naik, kenapa kok bisa naik? Ya, skala termometernya memuai. Ini berhubungan dengan materi kita hari ini. Ada yang sudah membaca tentang pemuaian? Sekilas dibuka ada? Sudah. Ada yang tahu pengertian dari pemuaian? Ayo, ya. Kadang pemuaian yaitu pertambahan suatu benda yang lain. Ya, sudah benar. Ya, apa? Bertambahnya panjang suatu benda yang lain. Ada yang lebih lengkap lagi. Ya, Cang Gadang. Ya, yaitu bertambahnya panjang atau luas suatu benda dengan adanya pertambahan suhu. Yaitu pengertian dari apa? Pemuaian. Hari ini tujuan pembelajaran kita ada 4, yaitu apa? Yang pertama, menganalisis konsep ya pemuaian dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, ya menyelidiki pengaruh suhu terhadap pemuaian. Yang ketiga, ya, kalian nanti tampil ke depan mendemonstrasikan hasil dari percobaan. Dan yang terakhir kalian ya membuat kesimpulan. Itu nanti 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini gambar apa? Balon udara. Ada yang sudah pernah naik balon udara? Belum? Ternyata balon udara ini sudah ditemukan pada tahun 1763. Oleh siapa? Oleh? Itu namanya itu sulit itu. Oleh Montgolfier bersaudara. Ya, ini nanti garis besar pelajaran kita hari ini. Yang pertama itu nanti ada praktikum. Dan yang kedua nanti Ibu Deni bagi 3, yaitu ada penilaian sikapmu pada waktu, praktikum, bergotong royong apa tidak, ya. Yang kedua yaitu keterampilan kalian. Bagaimana cara kalian berkomunikasi, bekerja sama dengan teman. Dan yang terakhir ada penilaian pengetahuan. Sekarang dibuka HP-nya. Dibuka grup WA. Di situ Bu Deni berikan linknya untuk pretest ya. Sudah dikerjakan 3 menit selesai ya, pilihan ganda. Kerjakan dulu. Bilang sedang nilainya berapa? Oh ya, ada yang 20. Ada yang
45. Ada yang 90. Wah, belajar kalau 90 berarti. Itu gambar apa? Nah, ada rel kereta api. Kalian perhatikan. Ya, relnya dilewati apa? Kereta. Ini gambar yang pertama. Terus ini gambar yang kedua. Ini gambar apa? Kabel listrik. Dari gambar yang pertama tadi, video yang pertama tadi, rumusan masalah apa yang bisa kamu ambil? Ya? Ya, mengapa rel kereta api diberi celah? Rumusan masalah yang lain. Selain mengapa? Itu yang kedua, yang pertama dulu, yang rel tadi. Tadi kan mengapa rel kereta api diberi celah? Selain kata mengapa, kita membuat rumusan masalah dari gambar ya. Ya, apa yang terjadi apabila rel kereta api tidak diberi celah? Kelompok 1, 2, dan 3 melakukan percobaan untuk yang rel kereta api. Kelompok 4, 5, dan 6 kabel listrik. Ya, silakan duduk berkelompok dulu. Silakan duduk berkelompok. Dibaca dulu LKPD-nya, dicermati bagaimana nanti langkah-langkah percobaan. Apa saja yang kamu butuhkan. Di atas ada nama anggota kelompok ditulis beserta nomor absennya. Presentasikan tentang hasil percobaan dari kelompok 1. Percobaan pada tabel pengamatan di bawah ini jenis logam aluminium, panjang mula-mula 20 mm. Panjang logam pada pemanasan unit 1 adalah 10 mm. Unit kedua 16 mm. Unit ketiga 15 mm. Unit keempat 10 mm. Panjang akhir 41. Ofisial mulai panjangnya adalah 0,00255. Jenis logam besi, panjang mula-mula 20 mm. Panjang logam pada pemanasan unit ke-1 adalah 5 mm. Unit kedua 12 mm. Unit ketiga 18 mm. Unit keempat 24 mm. Panjang akhir 2000,24 mm. Koefisien Y panjangnya adalah 0,000012. Jenis logamnya tembaga, panjang mula-mula 20 mm. Panjang logam pada pemanasan unit ke-1 adalah 7 mm. Unit kedua 15 mm. Unit ketiga 10 mm. Unit keempat 14 mm. Panjang akhir adalah 46 mm. Koefisien Y panjangnya adalah 0,00023. Apa kesimpulan dari percobaanmu? Silakan angkat tangan. Ya. Setiap bahan mengalami pemuaian panjang yang berbeda. Ya, setiap bahan memiliki pemuaian panjang yang berbeda. Yang kedua? Ya, pada waktu apa? Pemasangan rel kereta api diberi celah agar pada waktu memuai tidak bengkok, ya kan? Ya, di sini kesimpulan dari percobaan kalian. Yang pertama yaitu apa? Apabila benda dipanaskan akan mengalami pemuaian, dan apabila didinginkan akan
menyusut. Terus kesimpulan yang kedua, angkat tangan, angkat tangan. Silakan angkat tangan. Ya. Benda yang memiliki koefisien pelajar besar bila dipanaskan dalam tingkatan suhu yang sama akan mengalami pemuaian yang besar. Ya, akan mengalami pemuaian yang lebih besar. Selanjutnya yang ketiga. Ada? Yang tadi yang sudah disampaikan dari kelompok 4, yaitu apa? Pada waktu pemasangan kabel dibuat kendor agar apa? Agar tidak putus pada waktu menyusut. Sekarang perhatikan ke depan. Terus, pada umumnya benda atau zat padat akan memuai apabila dipanaskan atau mengembang dan akan menyusut apabila didinginkan. Ya, ini biasanya perancang bangunan, ya kan, membuat jembatan itu akan melihat pemuaian pada benda yang akan digunakan. Contohnya jembatan ini, jembatan Semampir. Ada yang pernah lewat jembatan Semampir? Ya, kalian amati di bawah itu kan ada apa? Penyambung besi. Pasti ada jaraknya antara besi yang utara sama besi yang selatan. Di tengah-tengah itu ada celah, ya kan? Itu digunakan untuk apa? Untuk ruang pada waktu pemuaian. Ya, kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulan dari apa? Pemuaian, yaitu yang pertama apa? Suhu. Ya, suhu dan koefisien benda ya mempengaruhi pada pemuaian semua benda. Yang kedua, ya, berbeda sesuai dengan jenis bendanya. Yang ketiga, Semakin tinggi suhu yang diberikan kepada suatu maka semakin besar. ya, semakin tinggi suhunya maka pemuaiannya juga semakin besar. Yang keempat, ya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari bab pemuaian? Senang, bahagia, sedih? Senang. Kalau kalian senang, silakan kalian buka HP-nya, kita ada post test lagi. Sebentar, Bu Deni kirim dulu. Ya, Bu Deni lihat nilainya sudah bagus daripada yang tadi. Ya, silakan HP-nya dimasukkan bagi yang sudah. Topi. Ya, sesuai janji Bu Deni, tadi akan Bu Deni beri hadiah untuk anak yang sering menjawab dan bertanya. Silakan nanti dibagi atau bagaimana terserah dari kelompoknya. Ya, ini bisa dibagi satu kelas, masih sisa ini. Siapa yang dapat? Saya, semua saya. Ya, kelompok 3. Ya, Bu Deni berikan untuk kelompok. Ya, silakan berdiri kelompok 1. Sini. Ya, beri aplaus ya untuk kelompok 1. Di rumah kalian rangkum bab pemuaian tadi dari awal sampai akhir, dari apa? Pengertian, terus contoh-contohnya apa sampai ke rumus, ya. Dan dikerjakan halaman 105. Itu di sana ada 3 soal, yang 2 materi, yang satunya soal menghitung. Ada 3 soal, silakan dikerjakan. Minggu depan kita bahas bersama. Ya,
Bu Dini akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.